Bagi kalian yang nggak tahu apa itu WEF ya, World Economic Forum, ini adalah sebuah organisasi yang sangat eksklusif yang diisi oleh para elit dari seluruh penjuru negeri. Isi anggotanya adalah orang-orang triliuner ya, orang bank, pemimpin negara, dan pebisnis kelas dunia. Mereka berkumpul beberapa kali setahun untuk membicarakan basically mereka mau gerakin arah dunia ini tuh kemana. WEF ini dikemas dengan tampilan bahwa orang-orang ini berkumpul untuk menyelamatkan dunia, membuat dunia menjadi lebih baik, lebih hijau, lebih bersih, dan ya masyarakat miskin bisa keluar dari garis kemiskinan dan hidup sejahtera. Kedengaran seperti organisasi yang sangat bagus ya, untuk tujuan yang sangat mulia. Tapi gue ketemu beberapa hal yang sangat distopia menurut gue di balik agenda World Economic Forum yang kalian dengar tadi itu. Kita akan kupas beberapa di video kali ini. Dan kita bakal bahas juga bersama Chetty di segmen belakang nanti. Oke? Oke, kita akan bahas beberapa agenda distopia World Economic Forum di video kali ini. Dan kita bakal bahas juga di segmen belakang bersama Chetty nanti. Oke teman-teman, mari kita mulai videonya. Halo semuanya, nama gue Josh Kultom. Selamat datang lagi di channel pribadi gue. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa follow sosmed gue yang lainnya di Instagram ataupun TikTok dengan nama akun Josh Rafge. Video ini disponsori oleh Field of Rhythm, sebuah YouTube channel di mana kalian bisa dengerin lagu lo-fi dan ambience sesuai dengan yang kalian suka, dengan durasi di atas 1 jam. Ini cocok banget buat kalian dengerin pas kalian lagi mau tidur, bekerja, meditasi, ataupun mau fokus untuk belajar. Ini cuplikan sedikit aja dari beberapa lagu mereka. Relaxing banget. Kalau kalian suka, silakan mampir ke sana dan subscribe channelnya. Bilang kalau kalian dapat channel itu dari gua. Oke, itu aja. Kita mulai videonya. Kalian perlu tahu, WEF ini punya agenda. Mereka punya misi, dan tujuan semua orang kaya raya ini, pemerintah dan orang berkuasa ini berkumpul, adalah untuk berdiskusi kemana arah dunia ini akan bergerak. Ini literally tempat elit global ngumpul dan ngebahas gimana caranya mereka bisa keruk semua kekayaan dan matiin orang menengah ke bawah. Gue bakal jelasin kenapa gue berani ngomong seperti itu di video kali ini. Ini adalah sebuah video yang diposting sama WEF di Twitternya di bulan November di tahun 2016. Ya, walaupun ini cuma sekedar prediksi ya atau fiksi gitu. Tapi pada kenyataannya dunia ini sedang menuju ke arah yang video itu buat. Lu bakal nggak punya apa-apa dan lu akan senang. Kita perlu tahu kalau orang-orang kaya ini ya itu sebenarnya udah nggak butuh duit lagi sama sekali sebenarnya. Mereka berhenti aja, nggak usah kerja lagi seumur hidup ya. Mereka itu sampai anak keturunan ke-7 gitu, itu nggak akan miskin-miskin. Mereka mau foya-foya tiap hari itu, party-party, itu nggak masalah. Uang mereka tuh sudah bukan masalah lagi di hidup mereka. Hal yang satu-satunya orang-orang ini mau, kalau uang itu bukan tujuan utama mereka lagi, itu adalah kekuasaan dan kontrol. Kalian coba pikirin, make sense gak? Kalau kalian gak mau lagi uang, karena uang itu sudah bukan masalah lagi, apa yang bisa kalian ambil selain uang? Cuman kekuasaan dan kontrol. Dan kalau kalian sering nonton video gue, kalian pasti tahu kalau gue suka dengan AI. Tapi di saat yang bersamaan, ya, gue juga bilang ke kalian, kalau AI ini, seperti Chetty, ini adalah teknologi yang akan membuat dunia menjadi distopia. Dan kalian perlu tahu, perluasan dan perkembangan AI ini, itu bisa sangat besar seperti ini. Itu salah satunya adalah berkat dari agenda WEF juga sebenarnya. Yaitu agenda mereka ya, yang mereka tulis di website mereka. Ini AI ini bertujuan untuk membuat kehidupan lebih nyaman, ya, membantu memecahkan masalah dunia, dan untuk menciptakan inovasi-inovasi baru lainnya. Which is make sense, ya benar. Mereka ingin membuat sebuah kota utopia dengan AI ini nantinya ke depannya. Dan dengan sadar mereka ngomong seperti itu, dan gue juga setuju ya, itu akan membuat inovasi dan segala macam tetebengnya ada yang utopianya, gue setuju. Dan mereka dengan sadar ngomong seperti ini. Di agenda mereka juga bilang kalau AI akan memberikan lapangan pekerjaan baru. Pekerjaan yang belum pernah ada sebelumnya. Tapi menurut gue, ini bullshit. Kenapa?
Seperti yang beberapa video yang gue pernah sebutkan sebelumnya, kalau AI ini hanya akan merebut pekerjaan-pekerjaan yang sudah ada dari sekarang. Emang benar, AI ini akan membuka lapangan pekerjaan baru, tapi lapangan pekerjaannya itu bukan lapangan pekerjaan bukan pekerjaan low skill yang ntar dia bisa naik pangkat, lalu tiba-tiba dia bisa bersaing sama AI. Enggak kayak gitu. Gue ada juga ngobrol sama Chetty gitu ya. Apakah dia bisa menggantikan pekerjaan buruh? Sangat bisa. Cuman dia selalu putar-putar dengan alasan, tenang aja kok, nanti ada pekerjaan baru seperti misalnya memperbaiki mesin AI gitu. Cuman masalahnya, apakah orang buruh di pabrik yang kerjaannya sesimpel, contoh, gue bukan mau mendiskreditkan orang buruh ya. Misalnya dia menjahit gitu, dia sudah belajar menjahit. Terus tiba-tiba dia harus belajar memperbaiki robot AI gitu. Apakah itu mudah? Enggak. Tapi apakah itu bisa dikerjakan? Bisa dikerjakan. Tapi apakah lapangan pekerjaannya lebih banyak daripada tukang jahit? Jawabannya enggak. Ini logika sederhana aja. Pekerjaan baru emang ada, tapi lapangan pekerjaannya akan jauh lebih sedikit daripada lapangan pekerjaan buruh yang tadi ada di awal. Jadi sebenarnya WEF ini tahu apa yang mereka lakukan. Mereka mendorong teknologi ini, tapi mereka juga tahu bahwa ini akan merusak tatanan hidup menengah ke bawah. Dan mereka pakai alasan ya, tenang aja, ada kok lapangan pekerjaan baru gitu. Nah, di sisi lain, ya, WEF juga sangat setuju dengan dunia yang lebih hijau ya, lebih bersih, lebih eco-friendly, recycling and everything dan lain-lainnya. Gue sangat setuju dengan ini ya. Gue sendiri di rumah itu nge-recycle sampah-sampah gue yang bisa gue recycle, plastik, kertas, itu semua gue recycle ya. Makanan-makanan gak ada gue sisain gitu. Kalau misalnya ada bungkusan makanan selalu gue cuci and then kalau bisa gue recycle gitu. Kalau pakai plastik. Gue setuju dengan ini. Konsep bumi hijau itu terdengar tidak ada jeleknya sama sekali. Tapi yang gue kaget adalah, yang gue tidak setuju adalah, mereka membuat yang namanya sistem carbon footprint yang mereka sedang coba terapkan sebenarnya. Di mana sistem carbon footprint ini tujuannya ya, tentu aja untuk mengurangi emisi karbon, untuk mengurangi karbon dioksida yang menyebar di seluruh dunia sehingga bumi kita makin hijau. Semakin tidak ada lagi efek panas dari matahari itu. Panas matahari menjadi berkurang, lalu bumi akan semakin sedikit lebih dingin dan lebih sejuk. Kira-kira seperti itulah. Nah, gimana cara kerjanya carbon footprint ini? Company atau perusahaan yang punya emisi karbon yang besar akan bayar pajak sebagai hukuman. Nah, masalahnya, yang bayar pajak ini siapa? Kan ujung-ujungnya mereka bakal naikin harga supaya kita sebagai konsumen yang bayar. Contoh ya, misalnya, lu akan lebih mahal untuk pakai mobil bensin daripada pakai mobil listrik. Karena bensin emisi karbonnya lebih besar. Kira-kira kayak gitu. Kita semua dipaksa pakai mobil listrik. Dan kalian lihat sendiri mobil listrik sekarang udah seperti apa. Dan gue punya bayangan yang cukup fiksi ya, cukup fiksional gitu. Mungkin aja ya, kalau misalnya emang benar agenda WEF ini bakal terjadi, mobil listrik yang kalian pakai ke depannya itu bakal mati atau nggak bisa menyala kalau kalian belum bayar carbon footprint kalian. Kalian misalnya mau naik pesawat, mau terbang ke luar negeri, itu akan jauh lebih mahal karena pajak itu naik gara-gara carbon footprint tadi. Jadi kita akan sangat terkekang sama negara kita sendiri dan kalau mau naik bertransportasi itu bakal sangat susah. Apalagi dengan ekonomi yang sekarang dan kedepannya bakal makin parah lagi karena uang terus dicetak. Lalu akhirnya gue penasaran lah kan, karena kan carbon footprint ini belum begitu banyak yang bahas gitu. Lalu gue mencari, emangnya sistem tracking carbon footprint ini gimana sih? Gimana caranya pemerintah bisa tahu kalau misalnya gue pakai AC lama, lalu gue harus bayar carbon footprint sekian gitu misalnya. Gimana caranya? Apakah pakai identitas? Apakah pakai PLN apa gimana? Enggak ternyata. Cara yang paling efektif itu ternyata adalah melalui CBDC, Central Bank Digital Currency, yang pernah gue buat videonya di sebelah sini. Kalian bisa lihat thumbnail yang ini. Oke, bagi nggak tahu CBDC, ini videonya nanti kalian bisa nonton. Dimana semua pengeluaran kita itu bisa di-tracking sama pemerintah via blockchain. Dimana nanti uang kita ya, uang rupiah, itu bakal berubah menjadi rupiah digital sebutannya. Penjelasan CBDC kalian bisa nonton video ini aja. Panjang banget ceritanya soalnya. Tapi ketika kita sudah masuk ke dalam CBDC, pemerintah bakal tahu apa yang kita belanjakan, apa yang kita keluarkan, kita transfer kemana, dan segala macamnya. Kalau sekarang pemerintah nggak tahu. Tapi kalau nanti, ya bank sentral dan pemerintah itu bisa lihat semuanya secara transparan. Dan ternyata CBDC ini itu bisa didorong, di-push
sampai bahkan ada di Indonesia gitu wacananya tahun 2025 gitu ya. Tapi sudah ada di Cina, udah ada di mana-mana gitu, dan bakal dipush ke semua negara. Itu ternyata adalah salah satu agenda dari WEF, ya, World Economic Forum, yang dipush sejak tahun 2019. Dan ini adalah sistem kontrol yang benar-benar disusun sangat rapih, dengan fasadnya, ya, wajahnya itu pakai kata go green, ya. Don't get it wrong, gue suka go green, tapi not this way. Dan gue juga nggak heran ya kalau misalnya kalian lihat Greta Thunberg gitu akhirnya diundang ke World Economic Forum, terus dia keluar marah-marah gitu, terus tepuk tangannya gede banget. Ya karena dia basically jadi icon climate change aktivis gitu, dan emang sejalan dengan agenda WEF. Basically dia adalah boneka WEF. Well, at least di mata gue sekarang dia jadi boneka gitu. Nah, kita balik ke pembahasan tadi gue di awal mengenai judul You will own nothing and you will be happy. Ya, lu nggak bakal punya apa-apa dan lu bakal senang. Basically ini adalah apa yang terjadi sekarang kalau kalian lihat di sekitar kalian, ya. Inflasi itu meningkat karena uang itu terus dicetak, sehingga menyebabkan daya beli masyarakat itu menjadi sangat kurang dengan uang yang mereka pegang. Kalian tuh nggak akan bisa beli lagi rumah. Untuk orang-orang Gen Z, ya, milenial yang bersusah payah untuk mendapatkan gaji UMR, itu kalian nggak bisa lagi beli rumah. Apa yang terjadi sekarang? Kalian tuh sewa, ya. Kalian nggak punya rumah lagi. Kalau kalian bisa dapat warisan dari orang tua, ya bagus lah. Tapi kalian tidak bisa lagi mempunyai sesuatu dari originalnya dari kalian gitu. Udah susah. Kalian juga udah nggak perlu lagi mobil, ya. Nggak punya mobil nggak apa-apa. Kalian bisa sewa aja. Kalian bisa sewa jasanya, pakai transportasi umum, pakai GoCar, pakai Grab, pakai Uber gitu. Tapi enggak, Jos, gue punya banyak rumah gitu. Gue punya rumah buat tinggal, gue punya rumah buat investasi, ada rumah buat disewain dan segala macamnya. Ya, secara teknis, secara kertas benar lu punya rumah. Tapi kalau pemerintah mau ambil, bisa-bisa aja. Kenapa gue bisa bilang gini? Itu sebenarnya gampang. Tinggal naikin aja pajaknya, properti-properti yang kalian beli dan nggak kalian tinggalin, itu bisa dinaikin nanti pajaknya. Di Indonesia ini belum ada diterapin. Di US ini sudah diterapin. Kalian bakal dengar pajak-pajak yang aneh tentang rumah, ya, di Indonesia kalau agenda WEF ini nanti masuk. Pajak PBB, terutama untuk rumah yang lebih dari satu, ya, kalian punya rumah lebih dari satu, itu bakal dinaikin rumah keduanya. Gue jamin. Tapi gue nggak tahu kapan. Moga-moga aja nggak terjadi. Moga-moga semua yang gue omongin dari tadi itu halu semuanya. Oke? Okay? You will own nothing and be happy, while the rich will own everything and be happier. Oke, di sini gue bakal nyalain Chetty, ya. Gue bakal nyalain Chetty dan kita bisa ngobrol bareng sama dia. Ada beberapa agenda lain yang dari WEF sebenarnya pengen gue obrolin sama dia, dan kalian bisa dengar sendiri kira-kira opini dia sebagai AI yang cukup netral dalam tanda kutip itu kira-kira seperti apa. Dan gue mau ingetin dulu ke kalian, ya, OpenAI, which is Chetty, itu CEO-nya Sam Altman itu juga anggota WEF, ya, anggota World Economic Forum. Jadi gue nggak heran kalau misalnya ada beberapa hal yang dia nggak mau langsung jawab atau tiba-tiba dia disensor, ya. Gue nggak heran, tapi kita bakal dengar kira-kira opini dia dari mana. Oke, Chetty, aku punya satu pertanyaan nih tentang satu hal dari WEF, di mana gue pernah baca bahwa mereka ini punya agenda untuk menurunkan populasi manusia. Apakah itu benar? Konspirasi soal World Economic Forum yang ingin menurunkan populasi manusia memang sering dibahas di berbagai forum online. Tapi faktanya tidak ada bukti konkret yang mendukung klaim tersebut. World Economic Forum lebih dikenal sebagai tempat bagi para pemimpin dunia untuk mendiskusikan isu-isu global, termasuk ekonomi, lingkungan, dan kesehatan. Terkait teori konspirasi, sebaiknya kita selalu kritis dan mencari informasi dari sumber yang terpercaya. Oke. Sekarang gue tanya kembali ke lu. Apakah WEF punya wacana untuk menurunkan angka kelahiran di masa depan? World Economic Forum nggak punya agenda resmi untuk menurunkan angka kelahiran. Mereka lebih fokus pada isu-isu seperti perubahan iklim, kesetaraan, dan pembangunan berkelanjutan. Meskipun begitu, diskusi tentang pertumbuhan penduduk memang kadang muncul, terutama terkait dampaknya pada lingkungan dan sumber daya alam. Apakah WEF punya agenda yang secara tidak langsung menuruni angka populasi manusia, terutama bayi-bayi yang baru lahir, entah misalnya dengan agenda-agenda mendorong
equality, mendorong agenda feminisme dan segala macamnya yang sehingga menurunkan angka kelahiran di satu tempat. World Economic Forum memang mendukung My guidelines won't let me talk about that. Can I help you with something else? Itu kan baru gue bilang, pasti disensor. Oke guys, jadi sebenarnya kita udah syuting cukup panjang dan gue udah ngobrol sama Ceti lumayan banyak banget. Cuman jawaban dia tuh selalu muter dan atau enggak di ujung-ujungnya disensor kayak tadi. Jadi tampaknya gue hanya bisa ngasih tunjuk kalian sesingkat itu tentang Ceti karena dia heavily censored tentang WEF ini. Apalagi kalau gue mulai ngomongin yang konspirasi-konspirasi. Gak heran sekali lagi kalau dia disensor karena emang si CEO-nya ini adalah anggota WEF. Jadi ya kira-kira gitu. Jadi untuk video kali ini ya, human takeover. Jadi Ceti, gue bukan minta maaf, cuman bodo amat sama lu. Cuman kita akan singkirkan dia untuk video kali ini. Bandel sih lu. Ya udah, jadi gue akan take over dari sini dan gue akan langsung ngomong ke kalian tentang riset yang gue temukan ya. Jadi gue ngomong ini tuh nggak berbasiskan omong belaka, tapi emang gue udah chatting sama dia dari lama, dari semalam sebelum gue bisa bikin video seperti ini. Dan gue juga udah riset dari beberapa website dan gue verifikasi lagi ke dia apakah logika yang gue dapatkan itu sebenarnya benar atau salah. Cuman somehow ketika gue pakai voice mode seperti ini, dia nggak mau jawab. Jadi udah gini. Jadi yang gue temukan adalah WEF ini tuh punya agenda tersembunyi yang lain, yaitu adalah menurunkan populasi manusia di bumi dengan cara membuat angka kelahiran baru itu menurun. Jadi bukan WEF itu punya rancangan untuk menurunkan populasi manusia secara massal tiba-tiba gitu di tahun ini, enggak. Ya, bukan seperti itu. Gue nggak tahu apakah yang tahun 2020 itu, 2019, apakah itu agenda mereka. Gue kurang tahu, cuman kita akan kembali ke situ ntar dalam waktu dekat. Nah jadi ada dua agenda yang jelas-jelas itu dimasukkan ke dalam WEF ya. Itu ada dua, yaitu gender equality sama reduce inequality ya. Gender equality sama reduce inequality. Ini basically ya, gender equality itu adalah feminisme dan reduce inequality itu adalah rasisme dan LGBT. Ya cuman gue bakal fokus sama LGBT-nya di sini karena yang rasismenya itu emang bagus, cuman inequality-nya ini yang LGBT itu disusupin sebenarnya menurut gua. Dan feminisme yang gua ngomong di sini adalah feminisme neo ya, neo-feminisme, feminisme modern. Dan gua mau disclaimer dulu sebelum gua ngomong lebih jauh ya. Gua mendukung gerakan feminisme. Maksudnya gimana, Jos? Ya gua mendukung perempuan itu bisa bekerja dan mempunyai hak yang sama seperti laki-laki. Itu basic needs, itu human needs ya. Kalian boleh bekerja dan mendapatkan uang yang sama seperti laki-laki selama kalian menjalankan pekerjaannya sama seperti laki-laki gitu. Bukan karena kalian wanita, kalian kerja lebih sedikit terus gajinya lebih besar. Enggak. Kalau kalian perempuan, kalian bisa bekerja sama seperti laki-laki dan kalian dapetin gaji yang lebih kecil, itu tidak make sense ya. Harusnya kalian dapetin gaji yang sama, setara gitu. Gender equality, sama ya. Itu gue setuju. Tapi kalau misalnya LGBT, gue lebih ke arah tidak setuju dan bodo amat atau netral gitu. Kenapa gue bisa bilang gini? Ideologi yang di kepala gue tuh kayak gini. Gue bodo amat, gue punya teman yang ada gay ternyata gitu. Diam-diam selama ini dia gay, ya gue bodo amat. Dia mau homo kayak mau kayak gimana, serah. Bukan masalah gue, tapi jangan maksa gue jadi gay. Jangan maksa anak-anak gue atau generasi masa depan untuk berubah menjadi gay, untuk potong alat kelaminnya terus tiba-tiba jadi cewek gitu. Enggak seperti itu. Kalian mau jadi gay, silahkan. Kalian mau jadi homo, mau jadi banci, silahkan, gue gak masalah. Tapi yang gue tidak suka adalah ketika kalian memaksa kita semua untuk menjadi gay, itu gue tidak setuju ya. Itu opini gue. Kalian mau benci gue, bodo amat ya. Yang ada di WEF ini adalah LGBT itu mengurangi jelas-jelas ya populasi di masa depan. Cewek suka sama cewek, cowok suka sama cowok. Tapi kalau masalah yang feminisme, kenapa gue ada sebut feminisme di sini? Ini gue ambil dari artikelnya WEF langsung ya. Mereka menyatakan bahwa di satu daerah yang menjalankan naratif feminisme ini, atau satu daerah yang mempunyai feminisme yang cukup kuat, itu somehow punya birth rate atau angka kelahiran baru yang lebih menurun. Kalau yang bisa gue kaitin adalah orang-orang ini, perempuan-perempuan ini akan jadi lebih fokus sama karirnya dibandingkan untuk berkeluarga, dibandingkan menjadi ibu rumah tangga atau harus ngurusin hal yang lain gitu, harus ngurusin anaknya, sementara dia juga harus
bekerja di luar sana. Dia sudah dapat euforia dari karirnya sehingga dia memilih untuk tidak mengandung dan melahirkan seorang anak dan harus ngurusin anak itu secara seumur hidup dan meninggalkan karirnya. Kira-kira dalam tanda kutip seperti itu. Ataupun para pria jadi tidak pede sama perempuan-perempuan yang punya pekerjaan yang punya gaji lebih tinggi. Cuman ya ini beda cerita lagi lah. Tapi kurang lebih kalian nangkap maksudnya ya. Ketika neo-feminisme itu dijalankan, somehow angka kelahiran di tempat itu menjadi berkurang. Kalian boleh tulis teori kalian di dalam komen, gue mau lihat juga teorinya. Ini bisa merambah ke banyak sekali hal ya. Cuman itu data yang gue temukan cukup unik ketika mereka mendorong feminisme dan LGBT ini. Dan kalian perlu tahu, LGBT ini dan feminisme ini agendanya itu udah dari lama banget, dari 2010-an gitu, udah lama banget. Dan khusus yang LGBT itu sebenarnya kalian bisa lihat bahkan semenjak Presiden Barack Obama sudah masuk menjadi Presiden US gitu. Dan bahkan ini ada ya footage-nya itu dia ngasih pengumuman bahwa akhirnya pernikahan LGBT diberlakukan di US secara sah. This morning, the Supreme Court recognized that the Constitution guarantees marriage equality, that all people should be treated equally, regardless of who they are or who they love. This ruling will strengthen all of our communities by offering to all loving same-sex couples the dignity of marriage across this great land. Dan somehow agenda ini ya, kedua agenda ini itu disuntikkan secara terang-terangan, secara gila-gilaan, secara masif semua di sosial media. Itu melalui masa-masa tahun 2019 kemarin ya, masa-masa kita semua di rumah, di mana kita semua hanya menonton TikTok, Instagram, YouTube gitu. Hanya main sosial media doang. Kita semua kayak dicuci otaknya dengan memasukkan ideologi-ideologi seperti ini. Dan ini membuat gue berpikir, apakah yang kemarin itu adalah salah satu ide dari WEF untuk menyuntikkan ideologi ini. Supaya melalui pencucian otak massal ini selama 2 tahun itu akhirnya manusia generasi masa depan itu semakin berkurang jumlahnya. Ini teori yang lebih liar lagi, teori yang berbeda lagi, cuman ya tapi setidaknya kalian paham pikiran gue itu ngarahnya kemana, oke? Tapi kembali lagi, gue dulu tuh selalu bertanya, tujuannya ini tuh apa? Kenapa mereka mau menurunkan angka kelahiran di masa depan? Apa tujuannya? Apakah supaya bumi kita lebih hijau sehingga karbon emisi itu semakin lebih kecil? Make sense ya, make sense. Apakah supaya tidak banyak yang membuang sampah sembarangan segala macam gitu? Make sense lah dalam tanda kutip. Cuman setelah gue temukan, itu ternyata jawabannya lebih sinister atau lebih distopia daripada yang gue bisa pikirkan. Latar belakang kenapa mereka mau melakukan ini adalah karena mereka sedang menciptakan gap sebesar-besarnya di mana yang kaya menjadi semakin kaya dan yang miskin menjadi semakin miskin. Mereka mau menciptakan sebuah kota utopia, negara-negara utopia di mana situ udah orang-orang elit aja, orang-orang kelas atas aja di sana. Gak usah ada orang-orang miskin. Nah, sekarang kembali lagi pertanyaan baru. Kenapa emangnya kalau mereka mau buat kayak gitu? Kenapa miskin gak boleh masuk gitu dan segala macamnya. Ya kalian perlu tahu, mereka menciptakan gap ini itu dengan cara mereka menaikkan inflasi. Which is hanya orang-orang bank yang bisa melakukan ini. Dan kalian perlu tahu juga, orang-orang WEF itu banyak sekali orang bank. Ya basically, bahkan bank sentral juga ada di sana. Ya bank sentral Eropa itu ada di sana. Dan bank-bank raksasa seperti JP Morgan itu ada di WEF. Dia anggota WEF. Dia akan bikin gap sebesar-besarnya dan akhirnya juga harus bersaing sama AI segala macam. Orang ini akan demo pasti, ya. Orang-orang menengah ke bawah ini yang basically tidak punya uang, itu akan demo besar-besaran dan akan memperkeruh suasana. Dan gimana caranya untuk mematikan mereka diam-diam tanpa mereka tahu, yaitu adalah membuat mereka menjadi tidak nyaman atau semakin susah untuk berkembang biak. Mereka menciptakan inflasi besar-besaran dan ini juga terjadi ketika tahun 2019 kemarin. Jadi ketika tahun 2019 kemarin, ketika kita semua diam di rumah, itu banyak sekali hal terjadi di luar. Mulai dari agenda-agenda yang tadi gue bilang, terus mereka juga mencetak uang luar biasa banyak yang sekarang inflasinya itu terasa sampai sekarang di tahun 2024. Ini tuh membuat orang-orang menengah ke bawah menjadi malas atau menjadi berpikir ulang untuk mau punya anak. Orang-orang zaman sekarang ya, Gen Z atau milenial, kalian boleh komen di bawah apakah kalian setuju dengan gue. Apakah kalian sekarang mulai berpikir, apa gue child free aja ya? Apa mendingan gue gak usah punya anak, mendingan ya udah gue menikah aja, tapi mungkin anak gue udah kucing sama anjing aja gitu. Atau misalnya kalian berpikir mau punya 3 anak, udah 1 aja cukup deh, gak usah banyak-banyak gitu. 1 aja, gak usah 2, 1 anak tunggal aja. Kira-kira seperti itu. Kenapa kalian bisa berpikir seperti ini? Karena kondisi ekonomi yang kalian hadapin sekarang. Yang dulu mungkin ya keluarga
nyokap bokap kalian itu. Mungkin papamu bisa bekerja, emak lu mungkin bisa rumah tangga aja gitu, ngurusin rumah tangga. Karena penghasilan dari satu sumber aja cukup. Sekarang nggak bisa. Itu harus dua-duanya bekerja. Kalau misalnya mereka benar-benar orang menengah ya. Pemasukannya dari satu kepala itu nggak cukup. Harus dari dua kepala untuk bisa menghidupi satu keluarga sekarang. Dan berpikir untuk punya anak gitu, itu menjadi satu hal tantangan baru yang orang-orang jadi mikir 2-3 kali. Apa gue punya anak atau enggak gitu. Kalian bisa konfirmasi, coba di komen. Tapi di saat yang bersamaan gitu, kalian perlu pikir, apakah triliuner di sana yang punya duit banyak banget itu berpikir apa gue punya satu anak aja ya, apa gue child free aja ya supaya karbon emisinya berkurang gitu di dunia? Enggak, mereka bodo amat. Mereka mau punya anak bodo amat gitu. Mereka mau punya banyak anak gitu. Ya, cetak anak. Mereka cetak anak tuh kayak bikin duit gitu. Mereka mau punya anak berapapun banyak itu, terserah mereka bisa bayar gitu, nggak masalah. Sementara kita berpikir itu bukan karena anak itu susah ngaturnya, bukan ya. Anak itu mahal, as simple as that. Jadi itu teman-teman yang bisa gue sharing ke kalian. Mungkin kalau dari yang tadi si Chetty ya itu mungkin nggak bisa jawab karena dia itu memberikan fasad yang bagusnya mengenai WEF. Tapi kalau dari hasil riset pribadi gue yang gue temukan itu banyak sekali agenda di belakang yang terdengarnya busuk tapi di depannya bagus dari WEF. Tapi gimana menurut kalian? Apakah kalian tidak setuju dengan gue? Apakah kalian berpikir bahwa WEF ini adalah sebuah organisasi yang pure 100% adalah untuk menyelamatkan dunia dari kegagalan manusia gitu? Kalian boleh terus di komen apakah kalian setuju atau enggak ya. Gue mau baca komen kalian karena menurut gue komen itu bisa menjadi ruang diskusi yang sehat dan tempat yang menarik untuk membaca pikiran kalian semua. Oke, itu aja. Terima kasih teman-teman. Kita sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.